Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Jamaah, para akhwat dan juga ummahat rahimani rahimakumullah, dan juga kepada pemirsa yang sedang menyaksikan kajian kami via online pada kesempatan kali ini, dan juga kepada pendengar yang mendengarkan rekaman kajian kami di channel Muslim TV. Tidak ada kata yang paling layak kecuali puja dan puji syukur selalu senantiasa kita peruntukkan kepada Allah Jalla wa Ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan limpahan karunia nikmatnya begitu banyak sekali. Di antara nikmat tersebut, Allah Jalla wa Ala masih memberikan kepada kita nikmat sehat. Nikmat sehat yang mana kesehatan ini dirindukan oleh saudara-saudara kita yang mereka saat ini sedang terbaring karena sakit. Dan di antara nikmat tersebut, Allah Jalla wa Ala memberikan kepada kita tempat yang aman sentosa, yang mana keamanan ini dirindukan oleh saudara dan juga saudari kita yang saat ini tanah kelahiran mereka tidak aman daripada penjajahan. Dan di antara nikmat tersebut, Allah Jalla wa Ala masih memberikan rezeki kepada kita, tempat tinggal, dan juga nikmat yang paling besar, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam. Semoga salam dan selawat senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti sunnahnya atau ajarannya. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini termasuk di antara umat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang mana kelak kita bisa meminum air daripada telaga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Para jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, pada kesempatan kali ini, yakni bertepatan di hari yang baik, yakni Yaumul Jum'ah, pada hari Jumat bertepatan dengan tanggal 24 September 2021, atau bertepatan pada tanggal 18 Safar 1443 Hijriyah, di tempat
yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mushola Al-Barakah ini kita akan duduk sejenak. Kita akan duduk sejenak mendengarkan untayan-untayan nasihat dari Al-Qur'an dan juga sabda-sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kepada para akhwat dan juga ummahat, kepada hadirat rahiman rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah." Dunia, kata Nabi, adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solehah. Wanita solehah. Maka kajian ini kami peruntukkan kepada mereka saudari kami, kepada mereka para ummahat, dan juga kepada mereka yang mendengarkan kajian ini. Maka kita beri tema kajian ini dengan perhiasan terindah, dengan pembahasan atau sebuah tema menjadi perhiasan terindah. Kaum muslimah rahimani rahimakumullah, tadi sejenak kita mendengarkan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Yakni dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Maka menjadi perhiasan terindah tentunya adalah impian daripada setiap wanita, menjadi wanita soleha, atau menjadi istri yang soleha, atau menjadi seorang bunda yang soleha. Maka tentunya diperlukan dengan ilmu, dan ilmu itu tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan belajar. Ilmu tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan belajar. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari seputar adab daripada kitab Bulughul Mahram, yakni pada bab yang terakhir daripada buku tersebut, yang mana penulis memberikan judul di dalam kitabnya tersebut Kitabul Jami', yakni kitab kumpulan-kumpulan seputar adab yang baik. Maka kepada jamaah rahimani rahimakumullah, Anda tidak akan bisa menjadi perhiasan terindah kalau seandainya Anda tidak memiliki ilmu agama. Anda, wahai saudari, dan Anda, wahai para istri, dan Anda, wahai para bunda, tidak akan bisa menjadi wanita yang soleha, menjadi wanita sebagai perhiasan terindah di atas permukaan bumi ini kalau seandainya Anda tidak ada ilmu. Yang kami maksud di sini adalah ilmu din, ilmu agama. Dengan ilmu tersebutlah Anda akan bisa menjadi perhiasan terindah di atas permukaan bumi ini. Maka kita akan melanjutkan daripada hadis yang berkaitan dengan adab. Karena seorang wanita, mereka tidak akan bisa menjadi perhiasan terindah kalau seandainya mereka tidak memiliki adab yang baik. Dan lihat bagaimana Rasulullah yang mulia, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah memberikan pelajaran, telah memerintahkan kepada setiap kaumnya, baik dia laki-laki ataukah wanita, hendaknya mereka berhias dengan akhlak yang mulia. Terlebih bagi Anda wahai para istri, terlebih bagi Anda wahai para bunda, dan terlebih bagi Anda wahai para saudari, kalian semuanya adalah wanita yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji kalian dengan menyebutkan ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Maka
kita akan melanjutkan daripada hadis yang mulia, yakni hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hakul muslim alal muslim sittun, yakni hak muslim dengan muslim yang lainnya itu ada 6. Pada hak yang pertama telah kita jelaskan pada pertemuan yang pertama, yakni kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang pertama adalah, atau hak yang pertama, idza laqitahu fasallim alaih, yakni apabila engkau bertemu maka hendaklah ucapkan salam. Maka ucapkanlah salam. Maka para akhwat dan juga para ummahat rahimani rahimakumullah, hendaknya kita amalkan hadis ini. Maka ketika Anda bertemu dengan saudari Anda, ucapkan salam. Ya, di antaranya adalah ketika bertemu di majelis ilmu, di kajian-kajian ilmu, tegurlah sapa saudari Anda, baik yang sudah Anda kenal ataukah yang tidak Anda kenal. Baik dia yang sudah menggunakan hijab secara sempurna ataukah belum, ucapkan salam kepada mereka. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan pelajaran kepada kita dengan menyebutkan idza laqitahu fasallim alaih, apabila engkau bertemu maka ucapkanlah salam. Dan mengucapkan salam itu merupakan hakul muslim kepada muslim yang lain, hak muslimah kepada muslimah yang lain. Pada yang pertama ini telah kita jelaskan. Kemudian yang kedua, yakni kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa idza da'aka fa'ajibhu, yakni apabila kalian diundang, apabila engkau diundang maka penuhilah undangan tersebut. Dan ini sebagaimana telah kita sebutkan juga bahwasanya memenuhi undangan itu adalah wajib selagi undangan tersebut tidak ada kemaksiatan di dalamnya, tidak ada ikhtilat di dalamnya. Maka bagi seorang muslimah, ketika mereka hendak menjadi perhiasan terindah, maka hendaklah mereka memperhatikan adab-adab yang telah diajarkan oleh Nabi yang mulia, yakni apabila mereka diundang maka penuhilah undangan tersebut. Dan memenuhi undangan, ya wabil khusus undangan walimatul urush, yakni undangan walimahan, maka hukumnya adalah wajib selagi di dalam undangan tersebut tidak ada ikhtilat, tidak ada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, semisal musik atau yang semisalnya. Kemudian hak yang ketiga adalah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, wa idza istansahaka fansahu, apabila saudaramu meminta nasihat maka berilah nasihat. Dan ini juga telah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya, yakni apabila saudari kita meminta nasihat maka berilah nasihat. Terutama apabila seorang bunda, seorang ibu, ketika dia memiliki anak-anak mereka, lalu sang anak tersebut mengatakan umi atau bunda, berilah kakak nasihat, berilah abang nasihat, berilah adik nasihat. Maka tugas seorang bunda harus memberikan nasihat kepada ananda, harus memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Atau Anda seorang guru atau seorang ustazah, ketika ada murid Anda meminta nasihat kepada Anda, maka sampaikan nasihat kepada mereka. Atau Anda sebagai seorang saudari muslimah, ketika ada saudari Anda yang lain meminta nasihat kepada Anda, maka berilah nasihat tersebut. Maka berilah nasihat apabila ada seseorang yang meminta nasihat kepada kita. Kemudian kita masuk kepada penjelasan yang berikutnya, hak yang keempat, yakni wa idza atasa fahamidallah fasamithu, apabila saudara kalian yakni bersin, maka ketika dia bersin maka ucapkanlah bertahmid kepadanya.
yakni sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza aqasa ahadukum," maka apabila salah seorang dari kalian bersin, ya bersin ya, kalau bahasa kita kasih ya ashen, nah seperti itu. Falyakul, maka katakan, yakni bagi orang yang bersin, hendaklah dia mengucapkan apa? Alhamdulillah. Maka bagi Anda wahai saudari, apabila Anda bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah, dan harus memperhatikan adab ketika bersin, yakni menutup mulut, ya, dan kalau bisa, ya jangan kita hadapkan kepada orang yang berada di hadapan kita atau di samping kita. Maka hendaklah kita ucapkan alhamdulillah. Maka kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Wal yaqul lahu akhuhu au sahibuhu," maka hendaklah bagi saudaranya atau bagi orang yang mendengarkan dia mengucapkan alhamdulillah, maka hendaklah dia mengucapkan, mendoakan ya rahmakallah. Subhanallah. Ini lihat bagaimana keindahan Islam ketika kita mendengar saudara kita bersin dengan alhamdulillah, maka hendaknya kita yang mendengarkan, kita doakan dia. Apa doanya? Ya rahmukallah. Kalau dia adalah mudzakkar, kalau dia adalah muannas, laki-laki. Tapi kalau dia adalah seorang muannas, yakni seorang wanita, maka domirnya kita rubah menjadi yarhamukillah. Yarhamukillah. Kalau laki-laki, yarhamukallah. Kalau wanita, yarhamukillah. Yang artinya semoga Allah merahmatimu. Subhanallah, indahnya Islam. Maka orang yang didoakan tersebut, yakni orang yang bersin tersebut, maka dia harus menjawab. Maka kata Nabi yang mulia, "Faliyakul," maka hendaklah yang bersin tersebut balik mendoakan dia dengan doa yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Ya, yahdikumullahu wa yuslihu balakum, yakni semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu dan memperbaiki urusanmu. Subhanallah jamaah. Alangkah indahnya Islam, yang mana wallahi keindahan Islam ini tidak kita dapatkan kecuali di dalam agama Islam. Kemudian hak yang keempat yang harus kita tunaikan. Nah, kita pada pertemuan sebelumnya sampai kepada hak yang keempat. Kemudian hak yang kelima, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wa idza marida fa'udhu," maka apabila saudara kalian sakit, maka jenguklah dia. Maka ketika kita mendengar saudara kita atau saudari kita yang dia sakit, maka jenguklah. Maka tentunya kalau saudari kita yang sakit, maka yang menjenguknya adalah kaum wanita muslimah. Kalau laki-laki yang sakit, maka yang menjenguknya adalah kaum muslimin. Dan hal ini harus bisa kita pahami. Tentunya jangan sampai kita berkunjung malah mengganggu sahibul bait, malah mengganggu yang sakit. Maka sebaiknya sebelum kita berkunjung, ya kita berhubungan dulu, maksudnya kita tanya dulu, bolehkah saya main ke rumah? Apakah dengan saya datang ke rumah mengganggu waktu istirahat bagi yang sakit ataukah tidak? Maka jamaah subhanallah, rahimakumullah, keutamaan seorang muslim, baik dia laki-laki ataukah wanita, yang dia menjenguk saudaranya sedang sakit, maka ada 70.000 malaikat yang akan mendoakannya. Subhanallah. Maka ini adalah keutamaan orang yang menjenguk saudaranya yang sakit, atau dia menjenguk saudarinya yang sakit. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, "Ma min muslimin ya'udu musliman
ghutwatan, tidaklah ada seorang muslim, kata Nabi, yang di waktu pagi dia menjenguk saudaranya, ya, yang mana saudaranya tersebut ghutwatan, sedang dalam keadaan sakit. Subhanallah. Jadi kata Nabi, jamaah rahimana rahimakumullah, tidaklah ada seorang muslim, baik dia laki-laki ataukah muslimah, baik dia itu seorang wanita, yang di pagi hari dia menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Subhanallah. Maka apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Illa shalla alaihi sab'una alfah malakin. Subhanallah. Kecuali akan didoakan bagi dia sebanyak 70.000 malaikat mendoakan bagi orang yang datang menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Hatta yumsiya, yang mana malaikat akan senantiasa mendoakan orang tersebut dari pagi sampai petang hari, sampai sore hari. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in adahu asyiyatan, dan tidaklah seorang muslim yang menjenguk saudaranya di sore hari, ya tadi di pagi hari, dan yang kedua di sore hari, maka kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, illa shalla alaihi sab'una alfa malakin. Subhanallah. Maka orang tersebut akan didoakan oleh malaikat sebanyak 70.000 malaikat akan senantiasa mendoakannya hatta yusbihah, sampai di waktu pagi. Subhanallah. Ya, sampai di waktu pagi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya sampai di situ saja, maka Nabi menyebutkan wa kana lahu kharifun fil jannah. Maka bagi orang yang menjenguk saudaranya sedang sakit, ya, di satu sisi mereka akan didoakan oleh 70.000 malaikat, dan di satu sisi kata Nabi lahu kharifun fil jannah, maka baginya akan disiapkan seekor domba di dalam surga. Subhanallah jemaah. Ini adalah keutamaan bagi orang yang menjenguk saudaranya sedang sakit. Maka subhanallah, tentunya bagi saudara kita yang sedang sakit, maka tentunya mereka sangat memerlukan perhatian kita, perhatian saudaranya. Ya, maka kalau kita bisa untuk menjenguk, maka menjenguklah, datanglah ke rumahnya atau datanglah ke rumah sakit. Ya, dengan niat apa? Untuk mengamalkan hadis Nabi yang mulia, yakni apa? Hak seorang muslim, bukan karena teman dekat, bukan karena teman satu kerja, bukan karena urusan masalah dunia, tidak. Akan tetapi dia mengunjungi saudaranya atau saudarinya yang sedang sakit tersebut murni semata-mata karena Allah Jalla wa'ala, murni semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan itu apabila niatnya semata-mata karena Allah, maka ketika dia mengunjungi saudaranya atau saudarinya di waktu pagi, yang mana ketika itu malaikat sebanyak 70.000 malaikat akan mendoakannya sampai di waktu sore hari. Subhanallah. Kalau seandainya dia datang atau menjenguk saudarinya tersebut atau saudaranya tersebut di waktu sore hari, maka malaikat akan senantiasa mendoakan dia sebanyak 70.000 malaikat senantiasa mendoakan dia dari sore hari sampai pagi hari.
Dan orang tersebut, kata Nabi, disiapkan seekor domba di dalam surga nantinya. Subhanallah. Maka jemaah rahimana rahimakumullah, maka adab bagi kita ketika kita menjenguk orang yang sakit, maka yang pertama hendaknya kita doakan dia. Kita doakan. Ya minimal dengan doa yang diajarkan oleh Nabi, la ba'sa tahuran. Ya tahurun. Ya la ba'sa tahur. Ya atau dengan doa ya syafaqallah atau syafaqillah. Ya atau doa yang diajarkan oleh Nabi yang mulia, yakni Allahumma rabban nasi adhabil ba'sa ishfi anta syafi la syafiya illa anta shifaan la yughadiru saqama. Ya, ini terlalu panjang doanya. Kalau dihafal maka lebih baik. Ya, kalau tidak ya minimal syafaqillah. Atau kalau seandainya kita tidak tahu dengan doa yang berbahasa Arab, maka cukuplah kita doakan dengan bahasa Indonesia. Yakni apa? Insya Allah tidak apa-apa wahai saudari. Mudah-mudahan penyakitmu ini disembuhkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang kedua, adab kita ketika menjenguk saudara kita yang sakit atau saudari kita yang sakit. Ya, yakni apa yang kedua? Yakni hendaknya kita menghibur dia. Menghibur ya, ibu-ibu sekalian dan juga akhwat sekalian. Jangan sampai kita datang lalu kita bilang, wah ini tidak lama lagi ini harinya nih. Nah, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Maka kita kasih dia penghibur ya. Ini apa? Insya Allah tidak apa-apa ya akhi. Insya Allah tidak apa-apa ya ukhti. Insya Allah tidak apa-apa Ya, mudah-mudahan sakitnya ini lekas sembuh. Insya Allah tidak apa-apa. Nah, bilang seperti itu. Walaupun misalkan sakitnya sudah sekarat. Nah, walaupun sedang sekarat. Ya, maka jangan kita, wah ini tinggal sekarat lagi nih Nah, tidak boleh. Ya, maka kita hibur dengan apa? Memberikan penyemangat, memberikan support, semangat. Ya, maka kita hibur dia. Ya, kita berikan berita tentang surga. Barang siapa yang bersabar, dengan itu Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Allah Jalla wa'ala akan mengangkat derajatnya di surga dan yang semisalnya. Kemudian adab yang ketiga, nah ini penting. Adab yang ketiga adalah kita jangan berlama-lama datangnya. Ya, maka para ummahat dan juga akhwat, kalau Anda misalkan sedang menjenguk orang yang sakit, tidak usah lama-lama di situ. Ya, tidak usah lama-lama di situ. Kecuali ya sahibul bait, ya yang mendapatkan musibah tersebut, ya dia meminta nasihat kepada Anda atau meminta saran, nah maka boleh. Ya, tapi kalau misalkan tidak ada hajat, maka tidak boleh berlama-lama. Dan ini juga adab ketika bertamu. Ya, adab ketika bertamu bagi seorang ibu-ibu atau seorang akhwat, ketika Anda hendak bertamu silakan, boleh. Tapi lihat adab dalam bertamu, jangan sampai ketika bertamu mengganggu sahibul bait. Ya, mungkin dia mau istirahat, atau mungkin dia ingin mengajarkan anaknya, atau dia ingin melayani suaminya, atau dia ingin belajar. Maka tanya dulu. Ya, dan kalaupun sudah main, maka jangan berlama-lama. Kecuali tadi ada hajat. Ya, misalkan sahibul bait yang minta saran atau minta nasihat, ya, atau yang semisalnya. Ya, tapi kalau seandainya tidak ada hajat dan juga bingung, waduh nih mau ngomong apa lagi ini ya? Udah kayaknya udah semuanya ada nih. Nah, maka ya kita dosa berlama-lama. Ya, kecuali misalkan itu adalah kerabat kita yang dekat, misalkan orang tua kita ataukah anak kita, maka boleh-boleh saja. Ya, tapi kalau misalkan orang lain, maka kita harus paham tentang etika dalam bertamu ini. Demikian juga dengan menjenguk saudara kita yang sedang sakit. Naam. Kepada para akhwat dan juga ummahat rahimani rahimakumullah. Kemudian adab yang selanjutnya, dan ini adalah adab yang terakhir. Yakni Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam
Nabi menyebutkan wa idza mata fattabi'hu. Apabila saudara kalian wafat, ya apabila saudara kalian wafat, yakni maka hendaklah yakni diantarkan jenazahnya. Jadi maksudnya adalah hak muslim kepada muslim yang lain, yakni apabila dia meninggal dunia maka antarkanlah jenazah tersebut. Maka subhanallah jamaah, maka para akhwat dan juga para ummahat, ini adalah sejatinya nasihat bagi saya pribadi. Yakni apa? Hendaknya kita mencari teman-teman yang soleh dan soleha. Hendaknya kita memperbanyak mencari teman-teman yang soleh dan soleha. Kenapa? Karena merekalah yang kelak ketika kita wafat, merekalah yang akan menyolatkan jenazah kita. Ya, merekalah yang akan menyolatkan jenazah kita. Maka hendaknya seorang wanita muslimah, mereka berusaha mencari teman sebanyak-banyaknya. Tentunya teman yang baik. Ya, teman yang apabila kita mendapatkan musibah, mereka mengetahui, mereka membantu kita. Atau teman yang apabila kita wafat, mereka hadir menyolatkan jenazah kita. Subhanallah. Maka hak sesama muslim yang lain adalah ketika saudara kita atau saudari kita telah wafat, maka hendaknya kita menyolatkan jenazahnya tersebut. Bukankah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan apabila seorang mayit yang disolatkan sebanyak 40 orang ahli tauhid jamaah. Subhanallah. 40 orang ahli tauhid. Bukan 40 orang ini mereka yang percaya kepada dukun, atau solatnya tidak benar, ya, atau seorang yang tidak amanah, bukan. Tapi 40 orang ahli tauhid yang mereka faham tentang tauhid, mereka senantiasa menuntut ilmu, mempelajari akidah yang benar. Maka barang siapa yang jenazahnya disolatkan sebanyak 40 orang ahli tauhid, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini adalah keutamaan seorang jenazah yang disolatkan oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang faham tentang ilmu tauhid. Maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita mendengar saudari kita atau saudara kita telah wafat, yang kita kenal ataukah yang tidak kita kenal, selagi dia orang muslim, yang dia ahli solat, yang dia semasa hidupnya rajin solat, maka boleh kita solatkan. Tapi kalau seandainya semasa hidupnya mereka tidak pernah solat, maka boleh bagi kita untuk tidak mensolatkannya. Karena sebagaimana para ulama menjelaskan, ini adalah sebagai bentuk nasihat bagi kaum muslimin yang lain yang masih hidup, bahwasanya orang yang tidak sholat seharusnya mereka tidak layak untuk disolatkan, kecuali tidak ada sama sekali orang yang menyolatkan, maka mau tidak mau harus kita solatkan. Karena menyolatkan jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Yang namanya fardu kifayah adalah apabila sebagian telah melaksanakan, maka gugurlah sebagian yang lain. Kalau seandainya di satu kampung tersebut tidak melaksanakan sholat jenazah, ya walaupun hanya 1 atau 2 orang tidak ada, maka semua mereka berdosa. Maka apabila sebagian sudah ada, maka hukumnya menjadi fardu kifayah, sebagian yang lain telah gugur, ya, karena sudah ada yang menyolatkannya. Maka apalagi misalkan dia adalah sosok seorang pemuka agama, ya, maka boleh dia untuk tidak hadir atau tidak menyolatkan jenazah yang semasa hidupnya tidak pernah solat.
Maka ini adalah bentuk pelajaran bagi yang masih hidup, bahwasanya jangan sampai mereka meninggalkan salat, jangan sampai, kecuali bagi wanita. Maka bagi wanita yang datang haid, ya maka mereka boleh untuk tidak salat, dan bahkan ya kalau mereka salat diharamkan. Kenapa? Karena tidak boleh. Maka para wanita muslimah, kepada para ummahat dan juga akhwat, ketika Anda datang bulan atau haid, lalu Anda tidak salat, maka jangan Anda katakan Anda sedang libur melaksanakan salat atau cuti melaksanakan salat. Ini sebagaimana diberikan nasihat oleh Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan, bahwasanya perkataan seorang wanita apabila datang haid, dia mengatakan mereka telah cuti daripada salat atau libur daripada salat, maka perkataan tersebut seharusnya tidak layak untuk diucapkan. Kenapa? Karena dengan Anda datang haid, dengan Anda haid pada saat tersebut, maka sungguh Anda dihukumi tetap melakukan ibadah di sisi Allah. Maksudnya, walaupun Anda tidak sholat, maka Anda tetap dihitung sholat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya ketika suci Anda senantiasa melaksanakan sholat, ya maka ketika ada uzur, maka Anda tetap ditulis sebagai orang yang mengerjakan sholat. Subhanallah, ini adalah bentuk kasih sayang Allah Jalla wa ala. Kemudian keutamaan orang yang mengantarkan saudaranya ke pemakaman disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi bersabda, "Man syahidal jenazah," barang siapa yang menghadiri prosesi pemakaman jenazah, hatta yusalli alaiha, sampai dia menyolatkan jenazah tersebut, falahu qiratun, maka baginya mendapatkan pahala 1 qirat. Wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratani, dan barang siapa yang dia menyaksikan, yakni sampai mengantarkan kepada pemakaman, maka dia mendapatkan 2 qirat. Qila, sahabat bertanya, wa mal qiratani ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan qirat tersebut ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan 2 qirat tersebut ya Rasulullah? Maka kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mislul jabalainil azimaini, yakni 2 qirat tersebut seperti 2 gunung yang amat besar. Naam, subhanallah jamaah. Ini adalah keutamaan orang yang menyolatkan jenazah dan mengantarkan pemakaman ke mengantarkan jenazah ke pemakaman. Nah, maka harus Anda ketahui wahai jamaah, kepada para akhwat dan juga ummahat, hukum mendatangi salat atau hukum takziah itu adalah sunnah, bukan wajib. Maksudnya adalah kalau misalkan ada di antara saudara kalian atau saudari kita yang mereka tidak hadir, maka tidak boleh kita cela. Tidak boleh kita cela. Kenapa? Karena menghadiri jenazah, menghadiri salat jenazah dan mengantarkan mereka, yakni jenazah tersebut sampai ke pemakaman, maka hukumnya adalah sunnah. Disunahkan. Ia tidak sampai tahapan wajib. Yang namanya sunnah adalah apabila kita lakukan, kita mendapatkan pahala, ya, dan terdapat anjuran untuk melakukannya. Naam. Kemudian ada sedikit faedah yang hendak kami sampaikan. Bagi wanita dilarang, tidak boleh bagi Anda wahai wanita, Anda mengantarkan jenazah saudara Anda atau saudari Anda sampai ke pemakaman. Ya, terutama bagi istri misalkan suaminya wafat, maka mereka tidak boleh mengantarkan suami mereka sampai kepada pemakaman. Atau Anda seorang ibu yang anak Anda telah dipanggil oleh Allah Jalla wa'ala, maka Anda tidak boleh mengantarkan anak Anda sampai ke pemakaman. Atau Anda wahai saudari
ketika ayahanda Anda, ketika ayah Anda atau ketika ibu Anda telah wafat, maka Anda tidak boleh mengantarkannya sampai ke pemakaman. Kenapa? Karena terdapat larangan daripada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dikhawatirkan di pemakaman tersebut kalian meratapi mayit. Meratapi mayit. Bagaimana meratapi mayit? Yakni mereka tidak senang atau mereka menangis dengan histeris, ya, dengan menjambak rambut misalkan, atau mencakar badan mereka atau yang semisalnya, dan ini tidak boleh dalam Islam dan ini adalah diharamkan, ya. Ini namanya meratapi mayit. Dan barang siapa yang meratapi mayit, maka sungguh dia telah berdosa dan mayit tersebut disiksa oleh Allah disebabkan ada keluarganya yang meratapinya. Maka Nabi mengatakan, ya, ujian yang besar dikatakan ujian itu adalah ketika pertama kali ditimpa musibah. Ya, ketika ditimpa pertama kali musibah, itulah ujian yang begitu berat. Maka seyogyanya hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah apabila Allah Jalla wa Ala memberikan musibah kepada kita, maka mudah-mudahan kita bisa untuk memikul musibah tersebut. Dan ingat kepada jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, sesungguhnya tidaklah Allah memberikan satu musibah kepada kita melainkan kita akan sanggup untuk memikulnya, sebagaimana Allah Jalla wa Ala menyebutkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yakni Allah tidak akan membebani satu kaum melainkan kaum tersebut akan mampu untuk memikulnya. Maka kepada wanita muslimah jamaah rahimani rahimakumullah, demikianlah hadis yang pertama atau hadis yang nomor hadisnya 1484 daripada Kitabul Jami' Babul Adabi daripada Kitab Bulughul Mahram. Kemudian kita akan melanjutkan hadis yang kedua. Kita akan melanjutkan hadis yang kedua atau hadis yang 1485. Sebelum kita melanjutkan hadis yang berikutnya, maka kami akan menyimpulkan, ya, daripada hadis yang mulia ini beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama daripada hadis yang ini, yakni bahwasanya setiap muslim kepada muslim yang lain itu ada hak yang harus kita tunaikan. Ya, setiap muslim dan muslimah, ya, muslim bersama muslim yang lain, muslimah kepada muslimah yang lain, itu ada hak mereka yang harus kita tunaikan. Ya, ada hak mereka yang harus kita tunaikan. Maka disebutkan oleh Nabi di sini ada 6 hak mereka yang harus kita tunaikan. Kesimpulan yang kedua, adapun hak tersebut, ya, adapun hak muslim kepada muslim yang lain, yang pertama, apabila bertemu ucapkan salam. Ya, terlebih bertemu di majelis ilmu, ya, biasakan jamaah, para umahat, para akhwat, ya, saling kenalan dengan orang yang ada di samping kita. Ini terkadang yang mulai hilang di tengah-tengah ikhwan dan juga akhwat, ya, merasa asing, ya, di tengah-tengah pengajian yang mungkin dia, ya, mungkin tidak sesering dia datang ke pengajian karena ada kesibukan, ada uzur yang lain. Ya, maka ketika sekali dia datang, maka terasa asing. Saudarinya di sampingnya tidak pernah menegur sapa atau tidak pernah saling mengenal. Minimal, ya, ini sering kami nasihatkan kepada ikhwah juga, ya, minimal salaman, ditanya kepada samping kita, siapa namanya, tinggal di mana. Nah, seperti itu, minimal seperti itu. Siapa namanya, tinggal di mana. Ya, na'am. Ya, biar memperkuat ukhuwah, ya, maka yang muda menegur yang tua. Jangan terbalik, jangan umahat, jangan ibu-ibu yang menegur anak gadis. Seharusnya anak gadis yang menegur ibu-ibu.
ya ditanya, "Umu tinggal di mana?" "Assalamualaikum." Nah, seperti itu. Ya, dan juga bukan berarti seorang ibu-ibu tidak diperbolehkan untuk menegur yang masih muda-muda, tidak. Ya, boleh juga dia untuk memulai. Maka kata Nabi, yang paling baik di antara keduanya adalah yang paling dulu memulai dalam kebaikan tersebut. Nah, makanya harus kita perhatikan, ya subhanallah, ya kelihatannya adalah sepele, tapi kalau kita praktekkan akan membekas di dalam hati. Subhanallah. Itulah seorang mukmin. Itulah seorang wanita muslimah. Ya, maka menjadi perhiasan terindah tidak akan bisa kecuali dengan ilmu yang dimiliki dan mengamalkan ilmu tersebut. Ya, maka para akhwat, ya maka tegur sapalah yang ada di samping Anda, yang duduk bersebelahan kepada Anda. Ya, tanya, genggam tangannya, karena Allah Subhanahu wa taala, ya karena kita hidup di zaman keterasingan, ya orang baik dianggap jahat, orang jahat dianggap baik, orang yang amanah dianggap khianat, orang yang khianat dianggap amanah, wal iyadzubillah. Kemudian kesimpulan daripada poin yang kedua ini, yakni apabila ya saudara kita mengundang, maka kita penuhi undangannya. Kemudian apabila dia meminta nasihat, maka kita berikan nasihat kalau diminta. Kalau tidak, maka jangan kita berikan nasihat. Kalau diminta, maka baru kita berikan nasihat. Kemudian selanjutnya, ya masa kesimpulan yang kedua ini, apabila saudari atau saudara kita sedang bersin, maka hendaklah kita ucapkan ya rahmakallah. Kalau dia itu laki-laki, maka kalau ayah kita ucapkan, kalau paman kita ucapkan, kalau suami kita ucapkan. Ya, intinya adalah yang muhrim bagi kita. Adapun yang bukan muhrim, tidak perlu kita ucapkan. Naam. Ya, maka yang didoakan tersebut dibalas dengan doa yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakni yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kemudian selanjutnya daripada kesimpulan yang kedua ini, yakni apabila saudari kita sakit, maka hendaklah kita jenguk. Ya, dan tadi telah kami jelaskan bagaimana adab-adab dalam berjenguk, di antaranya didoakan, kedua dihibur dia, ya. Jangan bilang wah nih penyakitnya nih tidak lama lagi nih, bahaya, tidak lama apanya. Nah, jangan seperti itu, jangan menakut-nakuti malah. Ya tidak apa-apa bilang seperti itu. Ya, dan juga tidak boleh berlama-lama. Kita harus pandai dalam masalah ini. Jangan sampai pemilik rumah atau yang ditimpa musibah tersebut merasa tidak enak kalau mereka hendak menyudahi pertemuan tersebut. Maka hendaklah kita harus pandai-pandai dalam masalah ini. Dan yang terakhir adalah apabila ya saudara kita wafat, maka hendaklah kita ikuti jenazahnya, kita solatkan, kita antarkan kepada pemakaman. Dan wabil khusus kepada para akhwat, kepada wanita, dilarang bagi mereka untuk mengantarkan jenazah sampai kepada pemakaman. Nah, kalau ingin ziarah boleh ke ustaz. Nah, ziarah boleh bagi wanita. Maka jangan pada waktu hari tersebut. Boleh mungkin seminggu setelah musibah tersebut, ya, atau 2 pekan, ya, maka boleh untuk menziarah. Dan datang ziarah ke kuburan itu tujuannya adalah untuk mengingat kematian. Maksudnya apa? Bahwasanya kelak kita akan sama seperti penghuni kubur. Cuman kita tidak tahu kapan waktu itu datang. Yang jelas kita harus bersiap-siap. Naam. Kemudian kesimpulan yang ketiga, yakni indahnya Islam. Indahnya Islam. Bagaimana Islam memberikan pelajaran kepada kita, mengajarkan kepada kita tentang hak-hak yang mulia, tentang hak-hak saudaranya. Islam mengajarkan tentang akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Bukankah Nabi yang mulia menyebutkan, innama bu'istu, sesungguhnya aku diutus, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka bagi Anda, wahai para wanita muslimah, Anda tidak akan bisa menjadi perhiasan terindah kalau seandainya Anda tidak mengamalkan hak-hak daripada saudari Anda. Maka amalkanlah sebisa kita lakukan untuk beramal, maka beramalkanlah.
maka beramallah. Akan datang satu masa nanti yang mungkin kita tidak bisa lagi beramal. Ya, na'am. Demikian kesimpulan yang dapat kami sampaikan daripada hadis yang pertama dari Kitabul Jami' atau hadis yang ke 1484. Naam. Baik, kita lanjutkan ya, waktu kita masih ada 10 menit. Baik, kalau ada yang ingin bertanya silakan ya ke WA kami 0812 5352 6352 ya, 0812 5352 6352. Nah, silakan kalau ingin bertanya. Baik, kita lanjutkan, masih ada sisa 10 menit. Kita lanjutkan kepada hadis yang kedua. Ya, daripada kitab Syarah Al-Jami' atau di dalam kitab Bulughul Maram, yakni Kitabul Jami' Babul Adab, yakni hadis yang ke 1485. Subhanallah jamaah, ini adalah hadis yang memberikan pelajaran yang sangat luar biasa. Maka layaknya hadis ini dihafalkan oleh wanita muslimah agar mereka menjadi perhiasan terindah. Subhanallah. Ini apa? Hadis yang berkaitan tentang sifat qanaah. Sifat qanaah. Kenapa? Karena manusia sejatinya mereka adalah hufud dunia, cinta kepada dunia, cinta kepada jabatan, cinta kepada harta, cinta kepada kedudukan, cinta kepada popularitas, ya, cinta kepada kendaraan dan yang semisalnya. Kalau seandainya di dalam hati-hati mereka tidak ada sifat qanaah, maka mereka tidak akan pernah puas, tidak akan pernah puas. Bahkan Nabi SAW menyebutkan bahwasanya apabila anak manusia, anak Adam memiliki emas, subhanallah ya jamaah, ibu-ibu sekalian, kalau seandainya anak Adam, kata Nabi, memiliki emas sebesar gunung, bayangkan, emas sebesar gunung, maka mereka tidak akan puas dan mereka menginginkan emas seperti sebuah gunung itu pula. Maksudnya apa? Menginginkan satu buah gunung lagi, yang mana gunung tersebut dipenuhi dengan emas. Kalau sudah punya dua gunung, yang mana kedua gunung tersebut adalah gunung emas, ingin mempunyai yang ketiga lagi, subhanallah. Seperti itu, tidak akan pernah puas, kata Nabi, sampai ya mulut atau perut mereka dimasukkan ke dalam tanah. Maksudnya apa? Kecuali mati, barulah mereka nyesal, barulah mereka merasa puas. Maka qanaah adalah sifat yang begitu mulia di dalam Islam, dan sifat ini apabila dimiliki oleh wanita muslimah, maka mereka akan menjadi perhiasan terindah. Ya, maka kita bacakan hadisnya. Bagaimana caranya agar kita bisa qanaah, merasa cukup daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala? Maka dengarkan jamaah, dengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kiat ya agar kita bisa ya untuk meraih sifat qanaah tersebut. Qala musannif rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Unzuru. Unzuru itu artinya adalah lihatlah kalian, lihatlah oleh kalian. Dari kata nazara yanzuru, yakni melihat. Unzuru ini adalah fi'il amr, ya, lihatlah oleh kalian. Ila man huwa asfala minkum, yakni lihatlah oleh kalian siapa? Man huwa asfala minkum,
yakni orang yang berada di bawah kalian. Ini maksudnya apa ibu-ibu? Dalam urusan dunia. Maka lihatlah orang yang ada di bawah kita dalam masalah urusan dunia. Ana kasih contoh. Saya kasih contoh. Misalkan kita yang tidak punya sepeda misalkan, yang kita kemana-mana dengan jalan kaki, jangan lihat orang yang punya motor. Lihat orang yang tidak punya kaki, ya kan? Alhamdulillah kakiku ada 2 butik. Lihat tuh ada tetangga kita tidak punya kaki. Ya ada punya kaki tapi tidak berfungsi. Alhamdulillah. Ya walaupun ana tidak memiliki kendaraan, ana masih mempunyai kedua kaki, yang mana kedua kaki ini akan bisa mengantarkan kepada saya kemana yang saya inginkan. Kalau kita sudah punya sepeda misalkan, dan kita tidak punya motor, jangan lihat orang yang punya motor, lihat orang yang jalan kaki. Alhamdulillah ana ada sepeda. Walaupun sepeda anak ini sepeda buntut misalkan, tapi anak bisa ke warung, bisa pakai sepeda. Ada orang yang dia tidak punya sepeda, sehingga kemana-mana jalan kaki. Nah, kemudian kalau misalkan dia ya baru punya motor misalkan, ya maka jangan lihat orang yang punya mobil. Kalau dilihat orang punya mobil, tidak bersyukur dia kepada Allah. Lihat, alhamdulillah walaupun anak punya motor, ya itu ada tetangga anak masih memiliki sepeda, kemana-mana pakai sepeda, dan sedangkan anak punya motor ini, ya alhamdulillah walaupun motor-motor buntut, ya walaupun motor buntut tapi bisa dipakai, subhanallah. Nah, kalau punya mobil misalkan, alhamdulillah, ya anak punya mobil walaupun mobilnya jelek misalkan, tidak semisal mobil yang baru yang baru keluar, ya atau mobil yang mewah. Ya masih banyak di antara saudara-saudara kami yang mereka tidak mempunyai mobil. Nah seperti itu maksudnya. Dalam hal masalah dunia, kita lihat apa? Orang yang ada di bawah kita. Jangan sampai melihat ada orang yang ada di atas kita. Subhanallah. Ya, apa tujuannya? Biar kita tidak meremehkan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, contoh misalkan ada tetangga misalkan ya dia beli mobil baru misalkan, ya maka kita tidak boleh hasad, tidak boleh. Apa itu hasad? Hasad adalah ketika kita melihat saudara kita mendapatkan kenikmatan dan kita tidak mau kenikmatan itu ada pada diri mereka, itulah hasad. Ya maka hendaklah kita melihat orang yang ada di bawah kita. Ini dalam urusan apa? Dunia. Ya, dalam urusan apa? Dunia. Ya, kalau misalkan kita tidak punya uang misalkan, alhamdulillah kita masih badan sehat, istri sehat, anak sehat, suami sehat, semuanya sehat. Walaupun tak punya harta, banyak orang yang hartanya banyak, rumahnya mewah, tanahnya banyak, kendaraannya bagus, tapi sakit sehingga semua itu dijual demi mendapatkan kesehatan. Subhanallah. Inilah resepnya. Kita melihat apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah orang yang ada di bawah kalian, ya, dalam masalah apa? Urusan dunia. Wala tanziru, dan jangan kalian melihat kata Nabi ila man huwa fawqakum, yakni orang yang ada di atas kalian. Ya maksudnya apa? Jangan kita lihat orang yang lebih kaya daripada kita, jamaah. Ya maka juga ini ibu-ibu, ya, ini bukan berarti ya menyampingkan orang-orang kaya, tidak. Karena orang-orang kaya itu juga diperlukan. Karena dengan kekayaannya mereka berinfak, dengan kekayaannya mereka menunaikan zakat, dengan kekayaannya mereka bersedekah, ya, dan yang semisalnya. Maka hendaklah kita harus pandai-pandai juga diri kita. Ya, maksudnya apa? Jangan sampai ya kita berlebihan berteman dengan orang-orang yang kaya, sehingga apa? Hilang nanti rasa syukur kita kepada Allah, terutama kepada para istri. Nah, terkadang istri mereka ingin memiliki perhiasan sebagaimana temannya memiliki perhiasan, mereka ingin memiliki alat make up sebagaimana temannya punya. Padahal
temannya itu, alhamdulillah Allah berikan rezeki yang itu merupakan karunia Allah. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, sedangkan suaminya yang mungkin suaminya mungkin hari ini bekerja dan besok tidak, bukan berarti suaminya malas, cuman rezekinya hanya sampai di situ dan usaha telah dilakukan. Nah, maka seorang istri jangan sampai dia melihat orang yang lebih berada di atasnya ketimbang orang yang ada di bawahnya. Subhanallah, bagaimana Islam memberikan cara kepada kita agar kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi yang mulia, fahuwa ajdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hal tersebut lebih patut dan supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah Jalla wa Ala yang telah diberikan kepada kalian. Maksudnya apa jamaah? Dengan kita melihat orang yang ada di bawah kita, maka kita akan lebih merasakan nikmat yang betapa banyak telah Allah berikan kepada kita, dan dengan itu kita tidak akan pernah meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita. Naam jamaah, inilah yang dapat kami sampaikan, dan insyaallah taala pada penjelasan hadis yang mulia ini akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Maka hadis yang kedua ini memberikan pelajaran bagi setiap wanita muslimah atau bagi siapapun yang mendengarkan kajian ini, baik via offline maupun online, baik siapapun yang mendengarkan rekaman kajian ini, para ikhwah ataukah para akhwat, maka resep agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah, bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka hendaknya kita melihat orang yang berada di bawah kita dalam urusan dunia. Dalam urusan apa? Dunia. Tapi kalau dalam urusan akhirat, maka kita harus melihat orang yang ada di atas kita agar kita lebih semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan ada saudara kita atau saudara kita yang dia sudah hafal 10 juz. Ya, sedangkan kita baru hafal 1 juz. Maka jangan kita lihat orang yang tidak pernah hafal Al-Quran. Kita lihat dia yang hafal 10 juz tersebut agar kita bisa mengejarnya atau agar kita bisa mengalahkannya. Naam, demikianlah para akhwat dan juga ummahat yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan menjelaskan syarah atau penjelasan daripada hadis yang mulia ini. Maka menjadi perhiasan terindah tentunya diperlukan ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya dan dari syaitan. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.